Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rahmania Siswoyo, biasa dipanggil dengan Farah. Saya mahasiswi asal Politeknik Negeri Malang, jurusan Administrasi Niaga, program studi D3 Administrasi Bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahukan bagaimana tutorial cara mengerjakan soal mayop beauty salon. Disimak ya, jangan di skip. Sebelum mengerjakan soal, silahkan membuka aplikasi atau software mayop, kemudian klik create untuk membuat data baru. Kemudian pada tampilan introduction, klik next. Dikarenakan itu hanya informasi awal. Kemudian untuk company profile, mengisi pada company name, diisi sesuai dengan soal. Beauty salon. Kemudian ini dibiarkan dan diisi pada drive. Jangan Perman negara. Kemudian phone number 0286 114210. Kemudian untuk fax number 0286 711 4211. Untuk emailnya info@totalbeauty.com. Kalau sudah, klik next. Kemudian current financialnya dilihat pada soal, yaitu pada tahun 2016. Untuk kelas monthnya tetap Desember, dan untuk convention monthnya diganti Januari. Untuk number of accounting periodenya diganti 13 bulan, karena pada soal dimintanya 13 bulan. Kalau sudah, klik next. Cek terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan yang di soal atau belum. Kalau belum, diklik back lagi dan disesuaikan dengan soal. Kalau sudah, klik next. Untuk ini account list, pilih yang pertama karena kita akan menggunakan template yang sudah tersedia. Kemudian klik next. Untuk industri classification-nya kita pilih all. Kemudian tipenya kita ada di here ya. Kalau sudah, klik use business type. Kalau sudah, klik next. Kemudian ini menyimpannya di mana? Kalau menyimpannya di sini, klik next. Kalau misalkan ingin diubah penyimpanannya, klik change. Kemudian pilih sesuai dengan folder yang sudah disiapkan.
Kalau saya sudah membuat folder, nah di sini. Kalau sudah, klik save. Nah, maka ini akan tergantikan ya. Kalau sudah, klik next. Kemudian ditunggu sebentar. Kemudian klik setup asisten. Dan ini di close saja. Nah, kita sudah berada pada menu Mayop. Kemudian kita akan setup preference sesuai dengan ketentuan soal, yaitu caranya dengan klik setup, kemudian preference. Ya, ini kita pada sistem preference. Pada sistem preference, tik itu berarti centang pada warn if job are ini ya, ini dicentang. Kemudian pada Windows, di sini perintahnya untick berarti menghilangkan tanda centang pada automatically ini. Kemudian pada sales, tik warn ya ini. Kemudian pada purchase, tik lagi. Kemudian pada security. Security ini klik user ID yang ini. Kemudian klik new dan user ID. User ID-nya bisa nama depan, huruf kecil semua agar mudah diingat. Untuk passwordnya saya menggunakan nama depan juga. Kemudian confirm password. Kalau sudah kalau sudah klik OK. Kemudian OK lagi. Untuk cek security, kita klik file, exit, kemudian ada combo ini, klik no. Kalau sudah kita buka kembali Mayopnya. Yes. Kemudian kita klik open. Kemudian kita isikan dengan user ID dan password yang tadi kita buat, nama panjang dan nama depan, kemudian OK. Nah, untuk ini pilih yang nomor 3 yang 30 hari. Kemudian kalau sudah klik continue. Oke. Ini klik no. Nah, kita kembali ke menu awal lagi ya. Untuk selanjutnya kita ada pada nomor 2, set up the list below. Untuk menghapus beberapa template itu dengan cara klik account, kemudian account list.
Kemudian hapus beberapa akun yang tidak digunakan seperti pada soal. Yang pertama, payroll checkly account, yaitu 12120. Ini dengan cara edit bawah, kemudian edit atas, dan delete account. Ya, sudah hilang ya. Kemudian lagi 12.130 cash drawer dengan edit bawah, edit atas, delete account. Kemudian 12.210 plus from ini edit bawah, edit atas, kemudian delete account. Untuk yang selanjutnya follow berarti mengundang, merubah atau mengedit akun dengan sesuai yang di soal. Untuk yang pertama, klik accept, kemudian edit nomor 12.140 petty cash menjadi 12.120 dengan cara klik akun yang akan diedit, kemudian klik edit dan isikan sesuai dengan yang di soal. 12.120, kemudian klik OK. Ya, sudah terganti. Kemudian yang diganti lagi untuk yang 22.000, yaitu pada liability yang 2.300 GST liability, kemudian klik edit dan ganti menjadi yang GAT diganti menjadi VAT, kemudian OK. Selanjutnya 22310 GST collected, kemudian klik edit dan yang GST diganti menjadi VAT collected. Kalau sudah, klik OK. Kemudian GST paid 22330, klik edit lagi, kemudian GST diubah menjadi VAT paid, kemudian OK. Kemudian menambahkan akun dengan cara klik liability, karena ini ditambahkan untuk akunnya itu depannya 2 dengan cara klik new, kemudian masukkan akun yang diperlukan dengan nomor 2-nya sudah ada ya, 2340, kemudian enter. Ini VAT clearing,
Kalau sudah, klik OK. Kalau sudah, klik close. Kemudian kita masih lanjut pada delete all text, yaitu dengan cara klik list, kemudian text code. Cara mendelete-nya yaitu klik kanan, delete text code. Ini delete semua. Nah, ini kalau tidak bisa dibiarkan saja. Ini juga tidak bisa. Ini juga. Kemudian ada 3 akun yang tidak bisa di-delete. Untuk menambahkan text code VAT itu dengan cara mengedit dari salah satu ini yang diedit. Kalau saya ini aja, kemudian klik edit, kemudian yang TX7 diganti dengan VAT, kemudian untuk deskripsi diganti menjadi value tax. Untuk rate-nya 10%. Kemudian klik OK. Kemudian setup job list dengan cara klik list, lalu klik jobs, kemudian new. Job numbernya P, kemudian enter. Untuk job name, biarkan job name diisi produk. Jika sudah, new lagi, ini S, kemudian enter, dan ini job diganti dengan service. Jika sudah, klik OK. Sudah terisi, kemudian klik close. Selanjutnya kategoris, dengan cara klik list, kemudian kategoris, klik new, kemudian untuk kategori ID DJL, kemudian enter. Untuk kategori name-nya diisi Banjarnegara. Kalau sudah, klik new, kemudian PWP, enter lagi. Untuk kategori name Purwokerto, kemudian new lagi,
Untuk yang terakhir yaitu CLP, kemudian enter dan dikisi Cilacap. Jika sudah, klik OK dan data akan tersimpan secara otomatis. Kemudian klik close. Kemudian setup card list, yaitu dengan cara klik list lagi, kemudian card, kemudian pada custom kita klik new. Untuk yang pertama Bella, kemudian klik new lagi. Pastikan card type-nya tetap di customer ya. Untuk selanjutnya klik new lagi, dan yang terakhir yaitu seksi pair. Kemudian klik OK. Sudah ada 3. Untuk yang selanjutnya supplier, klik supplier, kemudian new. Untuk supplier yang pertama red can, kemudian new. Ini tetap supplier ya. Kemudian yang kedua Kendra, kemudian new lagi, dan yang terakhir Moro Kamoyo. Kalau sudah, klik OK. Selanjutnya kita menambahkan employee. Caranya sama, klik new, kemudian yang pertama Bayu, klik new lagi, kemudian Aira, dan klik OK. Sudah tercatat di sini ya. Ini untuk melihat satu-satu kita bisa di ini. Customer ada 3, supplier ada 3, dan employee ada 2. Disesuaikan dengan yang ada di soal. Kemudian kalau sudah semua, klik close. Kemudian selanjutnya setup item list, yaitu dengan cara klik list, kemudian items, kemudian new, diisi yang pertama item numbernya SH, kemudian enter. Untuk namanya shampoo, kemudian enter lagi. Kalau sudah, centang I buy this item dengan melingkan pada account supplies purchase, yaitu 51100. Maksud saya 5.000. Selanjutnya use account, kemudian I sell item, dilingkan 4.11.50 samples, kemudian use account, kemudian inventory. Ya, ini yang I buy this itemnya hilang, nggak apa-apa, nanti kita linkkan lagi. Untuk yang inventory yaitu 12300. Discount, kemudian kita linkkan lagi,
Kemudian klik new. Sebelum itu kita ke buying details. Untuk ini diisi unit, kemudian user unit. Untuk text code-nya NT, kemudian selling. Untuk selling unitnya diisi unit lagi, sesuaikan dengan soal ya. Untuk text code-nya NT use text code, kemudian selling price diisi 250.000 tanpa spasi ya. Kemudian klik new. Yang selanjutnya OS. Lalu serum. Ini sudah ada, dan yang iSell diganti menjadi 41400. Kemudian use account sudah sama. Kemudian kita pada buying, dicek tetap unit dan tetap NT. Selanjutnya pada selling unit NT. Untuk price nya diganti menjadi 600.000. Kalau sudah, klik new. Untuk selanjutnya TS, kemudian enter. Untuk name-nya thermal, kemudian enter. I buy ya, ini sudah sama dengan yang di soal. Kemudian I sell this item, juga sudah sama dengan yang di soal. Inventory this item, sudah sama dengan yang di soal. Kemudian buying detail, unit dan NT. Kemudian selling 400.000. Kalau sudah, klik OK. Kalau maaf ini typo ya, kita bisa edit. Kemudian ini, kalau sudah, klik OK. Usahakan ini sesuai dengan yang di soal ya, agar nanti tidak salah. Kemudian kalau sudah, klik close. Untuk selanjutnya nomor 3, yaitu setup account opening balance, yaitu dengan cara yang pertama kita mengerjakan balance sheet yang dilihat tanggalnya yaitu 1 Januari 2016. Ini tahun kemarin ya, atau data dari tutup buku yang sebelumnya, sehingga sudah ada data saldonya. Kemudian untuk memasukkan saldo awal dari balance sheet itu, kita klik setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Ini dimaximize agar mengerjakannya lebih mudah. Kemudian
Masukkan angka-angka seperti di soal, kecuali yang total-total karena yang dimasukkan hanya angka-angka rincian saja. Oke, yang pertama shop equity at cost yaitu sebesar 180 juta. Enter. Selanjutnya shop equity account ini sebesar min 15 juta. Kemudian check account sebesar 300 juta. Enter. Kemudian petty cash sebesar 1 juta. Kemudian trade cash debtor sebesar 7.700.000. Kemudian inventory sebesar 64.500.000. Kemudian di enter. Selanjutnya trade creditor sebesar 9.900.000. Kemudian enter. Selanjutnya VAT collected 700.000. VAT paid min 900.000. Kemudian owner ini sebesar 550 juta. Kemudian retained earning sebesar 77.500.000. Kalau angkanya tidak ada selisih berarti sudah balance ya. Ini antara angka yang dimasukkan di aktiva sama yang di pasiva itu kalau ada angka yang tersisa berarti belum balance dan dicek di soal dan disamakan di soal. Kemudian kalau sudah balance dan ini 0 kan sudah balance. Kemudian klik OK. Kemudian set up the customer ending balance yaitu buku pembantu piutang. Customer kan yang memunculkan piutang. Kita memasukkan yaitu dengan cara klik set up, kemudian balance, kemudian customer balance. Kemudian sudah muncul data yang tadi kita masukkan, yaitu dengan cara klik Wela, pilih Wela ini, kemudian Excel. Setelah Excel, enter ya. Kemudian untuk invoice pakai caps lock ya, ICS 15.001. Kemudian date-nya 31 Desember 2015. Kemudian customer PO-nya WL 15.001 dan untuk totalnya sebesar 7.700.000. Kemudian enter. Silakan dilihat itu untuk teksnya apa yang ada di samping total itu include atau exclude. Nah, yang di soal itu include, include-nya VAT. Jadi SRI ini diganti menjadi VAT. Kemudian
use text code, kemudian no, maksud saya yes, kemudian untuk jobnya tidak ada, berarti dilewati saja, dan untuk kategorinya dipilih BJR dan klik record. Kemudian klik OK. Kalau sudah ada combo box congratulation, berarti itu sudah balance antara buku pembantu dengan balance sheet. Jika sudah, klik OK. Kemudian set up the supplier ending balance, yaitu data buku pembantu hutang yang periode yang kemarin dengan cara klik setup. Kemudian balance, kemudian supplier balance, kemudian pilih yang Redken dan klik add purchase. Ini klik enter. Untuk PO nya P15.001. Untuk date nya 31 Desember 2015. Kemudian supplier invoice-nya RM 15.001. Untuk totalnya sebesar 9.900.000. Dilihat lagi untuk teksnya yang di samping total itu include atau exclude. Nah, yang di sampingnya soal itu kan include. Include-nya VAT ini tetap, kemudian untuk jobnya tidak ada, jadi dilewati. Kemudian kategori BJR, terus kategori, kemudian record. Jika sudah, klik OK. Kemudian ada combo box congratulation, berarti itu sudah balance antara buku pembantu dengan balance sheet. Jika sudah, klik OK. Dan kemudian klik close. Kemudian kita akan memasukkan inventory, yaitu dengan cara inventory, kemudian count inventory. Awas, yang kedip-kedip ini itu counted. Nanti yang kita akan memasukkan nomor-nomor atau unit quantity itu di counted ini. Silakan dimasukkan sesuai dengan soal. Untuk jumlahnya yang pertama OS dengan jumlah 75 unit, kemudian enter. Untuk SH yaitu 100 unit, kemudian enter. Dan untuk TS yaitu 60 unit, kemudian enter. Jika sudah, klik adjust inventory, kemudian continue, kemudian opening balance. Jika sudah, tahap berikutnya memasukkan unit cost. Ini unit cost untuk OS sebesar 500.000, kemudian enter. Untuk SH sebesar 120.000, kemudian enter lagi. Dan yang TS sebesar 250.000.
enter. Untuk yang lain tidak perlu diubah-ubah karena sudah otomatis nge-link. Kemudian untuk jurnalnya yaitu I16001 dan untuk date-nya 1 Januari 2016. Memonya boleh diganti dengan inventory opening balance. Kemudian untuk kategori diisi dengan BJR, kemudian use kategori. Jika sudah, record, kemudian klik OK. Kemudian save bentuk PDF yaitu dengan cara klik report, kemudian account, kemudian balance sheet, pilih yang standar balance sheet, kemudian customize. Ini diganti dengan bulan Januari karena transaksi bulan Januari dan berakhir tanggal 30 Januari 2016. Kemudian display. Ya, ini Januari 2016. Kemudian untuk view ini diganti dengan print preview. Jika sudah, kemudian send to dan klik PDF. Simpan di folder yang tadi sudah dibuat dengan nama standar balance sheet, kemudian kurung Farah. Bisa menggunakan nama depan Anda ya. Kemudian klik save. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan jurnal atau transaksi. Kita masukkan transaksi yang pertama yaitu tanggal 3 Januari 2016. Itu kata kuncinya purchase, yaitu pembelian. Maka caranya klik purchase, kemudian enter purchase. Nah, silakan dimasukkan untuk suppliernya yaitu Redken. Kemudian use supplier. Kemudian untuk termnya net 30 after ium. Ini tetap ya. Usahakan untuk mengisi data-datanya itu urut sesuai dengan urutannya agar tidak ada data yang terlewat. Kemudian teksnya yaitu titik karena maaf, ini teksnya exclude jadi dianti. Kemudian purchase number yaitu P 16.001. Kemudian enter. Untuk date-nya 3 Januari 2016. Kemudian supplier invoice-nya RN 16.001. Kemudian enter. Kemudian kita lihat dulu itu menjual jasa atau barang, karena antara menjual jasa dan barang itu berbeda. Nah, di soal itu menjual barang, maka kita harus mampir ke layout.
Kemudian pilih item dan klik OK. Kemudian masukkan jumlahnya. Untuk yang pertama yaitu 40 unit. Kemudian klik tab. Untuk back order, kalau ada silahkan diisi, kalau tidak ada tidak perlu diisi. Kemudian item numbernya OS, kemudian tab, kemudian price-nya sebesar 500.000, kemudian tab lagi. Dan untuk diskonnya tidak perlu diisi karena tidak ada diskon, dan untuk totalnya juga tidak perlu diisi karena sudah otomatis mengisi sendiri. Kemudian untuk jobnya P, kemudian use job, dan untuk taxnya exclude VAT, kemudian use tax code. Kemudian untuk yang kedua masukkan lagi yaitu 20 unit, kemudian tab. Kemudian untuk back order, kalau ada diisi, kalau tidak ada tidak perlu diisi. Untuk item numbernya TS, tab lagi. Kemudian price-nya 250.000, kemudian tab lagi. Untuk diskon tidak perlu diisi, dan untuk totalnya sudah mengisi otomatis. Dan untuk jobnya P, kemudian use job. Untuk taxnya VAT, exclude VAT, kemudian use tax code. Kemudian untuk kategori, usahakan mengisi kategori itu di akhir ya. Ini BJR, kemudian use kategori, kemudian enter, dan kalau sudah klik record. Record ini sama dengan menyimpan atau save. Kemudian jika sudah hilang berarti sudah tersimpan, kemudian cancel. Kemudian untuk transaksi tanggal 5 Januari 2016 yaitu pembelian servis. Jadi masih pembelian, yaitu caranya sama dengan yang sebelumnya, dengan klik purchase, kemudian enter purchase, kemudian untuk nama suppliernya Rokanoil, kemudian use supplier, kemudian untuk termnya diganti COD. Term itu metode pembayaran ya. Cara menggantinya dengan klik panah, kemudian ubah menjadi COD seperti ini, kemudian klik OK. Dan untuk taxnya include, jadi ini di tick ya atau dicentang. Kemudian untuk purchase numbernya yaitu P 16.002, kemudian enter, dan untuk date-nya yaitu 5 Januari 2016. Kemudian supplier invoice-nya MC 16.001, kemudian enter. Kemudian jangan lupa mampir ke layout.
Karena ini service, maka layout diganti dengan service. Kemudian klik OK. Silahkan isi deskripsinya sesuai dengan soal. Misalnya kita isi purchase service to Morokanmoyo. Kemudian tab, dan untuk akunnya silakan dimasukkan, yaitu 6.500. Office supplies. Kemudian use account. Kemudian untuk jumlahnya sebesar 3.300. Kemudian tab, dan untuk jobnya S. Use job. Kemudian untuk taxnya diganti menjadi VAT, include VAT. Kemudian kategorinya diganti menjadi CLP. Kemudian use kategori. Kita cek dulu dari atas, dari sebelah kiri ke sebelah kanan, apakah datanya sudah masuk semua atau belum. Jika sudah, klik record. Kemudian setelah bersih, klik cancel. Kemudian kita masukkan pembayarannya. Kita tadi transaksinya kan COD. Kalau COD itu berarti pada saat barang keluar itu masih belum ada pembayaran, maka mencatatnya 2 kali. Yang pertama tadi transaksinya, dan yang ini pembayarannya, yaitu dengan cara klik purchase, kemudian pay bills. Kemudian pembayarannya dari mana? Di soal dari petty cash, kita mengganti menjadi petty cash. Kemudian use account. Kemudian isi suppliernya. Suppliernya siapa? Morokanmoyo. Kemudian use supplier. Kemudian untuk check win number. Check win numbernya D 16.001. Kemudian date-nya 5 Januari 2016. Kemudian untuk jumlahnya 3.300. Kemudian enter. Nah, di soal kan ada tulisannya for bill on 5 Januari 2016. Berarti itu untuk tagihan tanggal 5 Januari 2016. Kalau misalkan di sini banyak tagihan, maka yang kita pilih adalah tagihan yang sesuai dengan tanggal tagihan. Kebetulan yang di soal ini tagihannya hanya 1. Kemudian kita klik di amount applied. Kemudian klik enter. Kalau sudah, klik record. Kemudian cancel. Kemudian selanjutnya tanggal 8 Januari 2016, yaitu retur sebanyak 15 unit. Nah, kalau retur berarti nanti harus ada tanda minusnya, yaitu caranya masih sama. Klik purchase, kemudian enter purchase. Kemudian siapa suppliernya? Suppliernya Redken. Kemudian use supplier.
Kemudian kalau pengembalian itu tidak ada termnya, jadi termnya ini dibiarkan saja. Kemudian untuk taxnya exclude, berarti diantik. Kemudian untuk purchase numbernya yaitu P 16.003, enter. Kemudian untuk date-nya 8 Januari 2016. Kemudian supplier invoice-nya RN 16.001. Kemudian enter. Karena ini pengembalian barang, maka kita harus mampir ke layout. Kita pilih item, kemudian OK. Kemudian masukkan jumlah barang yang dikembalikan. Jangan lupa harus ada min-nya, yaitu min 15 unit. Kemudian tab, untuk item numbernya OS, kemudian tab lagi, tab. Untuk price-nya 500.000. Kemudian tab. Kemudian untuk job-nya P. Use job. Kemudian tax-nya VAT. Use tax. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan kategorinya yaitu BJR. Kemudian use kategori. Nah, di sini ada min 8.250.000. Kemudian mengganti jurnal memo ini dengan menambahkan return. Kemudian jika sudah, klik record. Kalau sudah bersih, klik cancel. Kita masih ada di tanggal 8. Setelah tadi mencatat retur, sekarang kita akan mencatatkan jumlah yang diretur dengan cara klik purchase, kemudian purchase register, kemudian retur dan debit. Kalau tadi tidak memasukkan min, maka ini tidak ada. Tapi karena tadi sudah memasukkan min, jadi ini keluar. Kemudian apply to purchase. Untuk date-nya yaitu tanggal 8 Januari 2016. Kemudian enter. Nah, di soal itu tertulis untuk bill 3 Januari 2016. Maka yang diklik hanya pembayaran tanggal 3 Januari 2016. Kemudian enter. Setelah itu record. Kemudian jika sudah bersih, klik close. Untuk selanjutnya tanggal 11 Januari 2016 yaitu penjualan dengan cara klik sales, kemudian enter sales.
Kemudian untuk customernya Tigi. Kemudian use customer. Kemudian untuk termnya net 30. Cara menggantinya masih sama. Sudah, klik OK. Kemudian teksnya exclude, berarti di untick. Untuk invoice numbernya S16001, enter. Untuk date-nya 11 Januari 2016. Dan untuk customer PO nya TG 16.001. Kemudian enter. Jangan lupa mampir ke layout untuk mengganti menjadi item. Kemudian OK. Silahkan dimasukkan jumlahnya. Untuk yang pertama 35 unit, tab. Untuk item numbernya OS. Kemudian tab lagi. Untuk price nya 600.000, sudah sama, berarti tab lagi. Untuk jobnya P, use job. Dan untuk taxnya VAT. Untuk selanjutnya 40 unit, tab. Item numbernya SH, tab. Untuk price nya 250, sudah benar. Untuk jobnya P, use job. Untuk taxnya VAT juga, klik yes. Kemudian yang terakhir 15 unit, tab. Untuk item numbernya TS, tab lagi. Untuk price nya 400.000, sudah benar. Dan untuk jobnya P, use job. Untuk taxnya VAT, yes. Kemudian ini diganti menjadi VAT juga. Yes. Kemudian salesperson ini Bayu. Kemudian use employee. Kemudian untuk kategori yaitu PWT, use kategori. Kemudian record. Setelah bersih, kemudian cancel. Kemudian transaksi tanggal 13 Januari 2016, yaitu penjualan servis. Caranya mirip seperti sebelumnya, yaitu dengan cara klik sales, kemudian enter sales, kemudian pilih customernya siapa, itu sesuai dengan yang di soal ya. Yang di soal itu sexy hair. Kemudian use customer. Kemudian untuk termnya
yaitu COD. Jadi kita menggantinya di sini. Klik panah, kemudian diganti dengan COD. Jika sudah, klik OK. Kemudian untuk teksnya include, berarti ini ditik atau dicentang. Kemudian untuk invoice-nya S16.002, enter. Kemudian untuk date-nya 13 Januari 2016, kemudian enter. Dan untuk customer PO nya SH 16.001. Jangan lupa mampir ke layer dulu. Diganti menjadi service, kemudian OK. Nah, silakan diisi deskripsinya sesuai dengan soal. Misalkan sale service for kemudian tab, kemudian untuk account-nya 41250, kemudian use account, kemudian untuk jumlahnya sebesar 5.500.000, kemudian tab, dan untuk jobnya service, jadi kita milih S, kemudian use job. Dan untuk teksnya include VAT, jadi include disini dicentang, kemudian ini nanti VAT, kemudian use text code, kemudian yes. Kemudian untuk salesperson-nya Aira, kemudian untuk kategori CLP, dan jangan lupa ini diganti VAT juga ya. Kemudian use yes. Dicek dulu kalau semua sudah terisi. Nah, ini kan hilang, jadi kita mengisi lagi SH 16.001, kemudian enter. Maaf, hilang. Kemudian jika sudah, klik record. Dan ketika sudah bersih, klik cancel. Kemudian kita masih ada pada tanggal 13 Januari 2016, yaitu proses pembayarannya dengan cara klik sales, kemudian receive payment. Kemudian uangnya dimasukkan ke check account, jadi ini tetap tidak usah dirubah. Kemudian untuk customernya sexy hair, kemudian use customer. Kemudian untuk ID-nya R16.001, enter. Dan untuk date-nya 13 Januari 2016. Kemudian untuk jumlahnya 5.500.000.
kemudian enter. Dan ini kebetulan di sini transaksinya hanya ada satu. Kalau misalkan ada transaksi yang berbeda tanggal, jadi diklik sesuai dengan tanggal transaksinya. Jadi kan transaksinya tanggal 13, jadi transaksinya hanya satu dan kliknya di sini. Kemudian jika sudah enter, kemudian record. Dan jika sudah bersih, klik cancel. Kemudian sekarang ada pada transaksi tanggal 17 Januari 2016, yaitu ada pengembalian yang berupa diskon given dengan cara klik sales, kemudian enter sales. Kemudian untuk customernya seksi hair, kemudian use customer, kemudian untuk termnya tidak ada karena retur dan diskon tidak ada term, jadi dibiarkan saja. Kemudian untuk taxnya juga tidak ada, jadi sama, dibiarkan saja. Langsung pada invoice, yaitu S 16.003. Kemudian enter. Dan untuk date-nya 17 Januari 2016. Kemudian enter lagi. Dan untuk customer PO nya yaitu SH 16.001. Kemudian enter. Kemudian jangan lupa mampir ke layout. Kemudian pilih service karena ini ada diskon. Kemudian oke. Kemudian isikan deskripsinya dengan diskon given. Kemudian tab. Dan kemudian isikan account-nya 53.000 diskon given. Kemudian use account. Oke. Kemudian untuk jumlahnya diberi min karena ini diskon sebesar 500.000. Kemudian tab. Dan untuk jobnya S tulis job. Kemudian untuk taxnya tidak ada, jadi dibiarkan saja. Kemudian ke salesperson, yaitu Aira, use employee. Kemudian untuk kategori CLP, kemudian use kategori. Jika sudah, klik record. Kemudian jika sudah bersih, klik cancel. Kita masih ada pada transaksi tanggal 17 karena diskon dan retur harus ada pencatatannya, yaitu dengan cara klik sales, kemudian sales register. Kemudian di sini retur and credit. Nah, ini kan ada. Kemudian pay refund. Kemudian di soal diskonnya dari petty cash. Jadi ini diganti menjadi petty cash. Kemudian use account.
Kemudian untuk check-in numbernya, untuk check-in nomornya D 16.002, kemudian enter, dan date-nya 17 Januari 2016, kemudian enter, dan jumlahnya sebesar 500.000. Jika sudah, klik record, kemudian sudah, dan hilang, klik close. Kemudian kita ada pada tanggal 25 Januari 2016. Kita memasukkan spend money. Jadi yang tanggal 25 itu untuk mencatat uang keluar dari bank. Dengan cara klik banking, kemudian pilih yang spend money, kemudian untuk cardnya yang bertanggung jawab siapa, ini antara Bayu dan Aira, dipilih salah satu. Saya memilih Bayu, kemudian use card. Kemudian untuk check-in numbernya D 16.003, kemudian enter, tanggalnya 25 Januari 2016, kemudian untuk jumlahnya 2.750. Kemudian uang yang keluar dari bank itu untuk apa? Yaitu untuk advertising, yaitu pada 6.300. Kemudian use account, kemudian untuk jumlahnya 2.750. Kemudian untuk jobnya tidak ada, jadi dibiarkan saja. Kemudian memo boleh diisi, boleh tidak, dan untuk taksnya juga tidak ada, jadi dibiarkan saja. Kemudian untuk kategorinya yaitu BJR, kemudian use kategori. Jadi penjelasannya ini, pembayaran uang sebesar 2.750 diambil dari check-in account untuk pembayaran advertising ini. Jika sudah, klik record, kemudian OK, kemudian cancel. Kemudian kita ada pada transaksi tanggal 28 Januari 2016. Ini kita akan menerima, jadi ada uang masuk, yaitu dengan cara klik banking, kemudian receive money. Jadi kalau mengeluarkan spend money, kalau menerima receive money. Kemudian kita masukkan untuk total uang yang masuk itu sebesar 300.000. Uang masuknya dimasukkan ke check-in account. Kemudian yang bayar siapa? Kalau tidak Bayu, ya Aira. Terserah
mau milih yang mana? Kalau saya memilih Aira. Kemudian use card. Kemudian untuk ID-nya R 16.002. Kemudian enter. Dan untuk date-nya 28 Januari 2016. Kemudian untuk jumlah uang, nah ini total receive money yaitu 300.000. Kemudian enter. Nah ini asalnya dari yang pertama kita mendapatkan bunga bank yaitu nomor 8.000. Kemudian use account sejumlah 315. Kemudian enter. Kemudian enter. Setelah enter, selain kita mendapatkan bunga bank, kita juga mendapatkan biaya admin. Di sini namanya bank charge, yaitu untuk akunnya 61.200. Kemudian use account 15.000, kemudian enter. Asalnya dari bunga bank 315 dan dikurangi biaya admin 15.000 dan hasilnya 300.000. Untuk job dan tax tidak usah diisi karena pada soal tidak ada, jadi dilewati saja. Kemudian kategori BJR, kemudian use kategori. Jika sudah, kemudian record, kemudian OK. Jika sudah bersih, cancel. Kemudian kita ada pada nomor 5, yaitu perform bank reconcile, yaitu kita diminta untuk menampilkan kondisi dari bank untuk cek quick account. Caranya klik banking, kemudian reconcile account, kemudian masukkan cek quick account karena yang diminta di soal adalah cek quick account. Kemudian use account, kemudian untuk date-nya Januari 2016. Kemudian enter. Kemudian centang semua dengan cara klik yang ini. Kemudian jika sudah dicentang semua, ini out of balance-nya adalah 0. Kemudian dilihat kesesuaian pada soal. Jika pekerjaan benar, maka calculate statement balance dengan new statement balance sama.
yaitu seperti di kunci jawaban sebesar 303.050.000. Ini dua-duanya harus sama, jadi namanya balance harus sama antara yang atas dengan yang bawah. Kemudian jika sudah sesuai, silahkan klik reconcile. Jika belum sesuai, klik cancel. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara mengeditnya yang salah. Untuk sekarang kita mengerjakan yang benar terlebih dahulu, dan itu klik reconcile, kemudian reconcile lagi. Kemudian jika sudah bersih, klik cancel. Sekarang cara membenarkan bagi yang tadi masih salah, yaitu dengan cara klik account, kemudian transaction journal, kemudian jurnal mana yang akan dimunculkan. Misalkan ini tanggalnya 1 Januari 2016 dan ini ditampilkan semua, berarti sampai dengan tanggal 31 Januari 2016. Kemudian enter. Kemudian kita lihat di all, ini di maximize agar terlihat lebih jelas. Kemudian inilah jurnal-jurnal yang sudah kita masukkan mulai awal hingga terakhir. Jika ada yang salah, nanti bisa dicocokkan salahnya di mana. Kemudian untuk mengeditnya tinggal klik panah. Misal yang ini yang salah, klik panah. Kemudian tinggal diedit yang salah yang mana. Kemudian jika sudah diedit, klik OK. Kalau tidak diedit, klik cancel. Kemudian jika sudah, bisa di close. Kemudian kita ada pada nomor 6. Nomor 6 sampai dengan nomor 13 ini yaitu penyesuaian. Kenapa dibuat penyesuaian? Karena untuk menyesuaikan catatan akuntansi dengan realitanya, yaitu dengan cara klik account, kemudian record journal entry, kemudian silahkan dimasukkan untuk general jurnalnya, yaitu G 16.001. Kemudian enter, dan untuk date-nya semua date-nya di akhir periode kita yaitu tanggal 31 Januari 2016. Kemudian enter, dan untuk memonya diisi depreciation dalam kurung Januari, karena ini penyusutan untuk bulan Januari. Kemudian kita masukkan di account, yaitu shop equip ya, yang ini yang atas, use account. Kemudian masukkan jumlahnya sebesar 120.000. Kemudian enter,
dan di bawahnya diletakkan di kredit. Jumlahnya sama, tapi ini untuk yang akumulasi depresiasi. Use account, kemudian di kredit. Nah, sudah muncul otomatis, kemudian enter. Untuk kategorinya yaitu CLP. Terus kategori. Sebelum kita record, terdapat perintah save as monthly recurring transaction. Kita diminta untuk save as karena transaksi ini yaitu berulang. Jadi namanya penyusutan itu kan terjadi untuk setiap bulannya karena kita menggunakan periode berbulan. Jadi nanti bulan Februari juga ada penyusutan sebesar 120. Bulan Maret juga ada penyusutan sebesar 120 dan bulan-bulan berikutnya juga ada penyusutan sebesar 120. Karena penyusutan itu terjadi berulang dan supaya kita tidak membuat lagi, maka di Mayop ini diberikan fasilitas untuk membuat save as monthly recurring dengan cara klik save as recurring. Kemudian untuk frekuensinya yaitu monthly, ya per bulan. Untuk starting on-nya kapan? Yaitu sesuai di soal. Karena ini kita ada di Januari, maka start berulangnya yaitu pada bulan Februari. Karena tahun 2016 itu berakhirnya tanggal 29 Februari, maka startnya yaitu 29 Februari 2016. Kemudian jika sudah, klik save. Kemudian baru record. Oke. Jika sudah bersih, cancel. Tadi kita baru membuat template. Nah, sekarang kita memasukkannya yaitu dengan cara list, kemudian recurring transaction. Kemudian ini kan yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik use recurring. Kita masukkan ke bulan Februari. Untuk general jurnalnya yaitu G16003. Kemudian enter. Dan untuk date-nya 29 Februari 2016. Kemudian enter. Dan untuk memonya ini kan masih Januari, jadi diganti menjadi Februari. Jika sudah, kita sudah punya jurnal yang asalnya dari Januari. Kemudian jika sudah, record, enter dulu, kemudian record, kemudian OK, kemudian close. Kemudian nomor 6 yang bawah yaitu diminta untuk membuat jurnal VAT clearing. VAT clearing itu pajak pertambahan nilai selisih dari VAT collected
dan VAT paid, yaitu caranya dengan klik account, kemudian record journal entry, kemudian general jurnalnya diisi G 16.002, kemudian enter, dan date-nya 31 Januari 2016. Kemudian untuk memonya VAT clearing. Kemudian silakan dilihat di soal untuk mengecek. Yang kita masukkan untuk saldo awalnya yaitu VAT collected. This account VAT collected sebesar 700.000, kemudian enter, dan VAT clearing account 200.000, kemudian enter, dan yang terakhir VAT paid. This account 900.000 sudah ada, tinggal enter. Jadi VAT collected itu tempatnya selalu di debit, kemudian untuk VAT paid tempatnya selalu di kredit, dan untuk VAT clearing itu selisih artinya supaya imbang. Nah, supaya imbang, VAT clearingnya diletakkan di debit dengan jumlah 200.000 ini asalnya dari VAT collected 700.000 dan VAT paid 900.000. Tetapi VAT clearing tempatnya tidak selalu di debit, bisa saja di kredit. Kemudian untuk kategorinya BJR, use kategori, kemudian record, oke. Jika sudah bersih, cancel. Kemudian kita lanjut pada nomor 7, yaitu kita membuat penyesuaian inventory dengan cara klik inventory, kemudian adjust inventory. Silahkan dimasukkan datanya. Untuk inventory journal numbernya I 16.002, enter. Kemudian untuk date-nya 31 Januari 2016, kemudian enter. Dan untuk memonya adjust inventory. Jadi untuk mencatat persediaan akhir barang, ini di enter dulu, kemudian masukkan item numbernya yaitu OS, kemudian tab. Untuk kuantitinya 5 unit, kemudian tab. Unit costnya 500.000 sudah benar, kemudian tab. Dan untuk
accountnya 5.000, kemudian use account, dan untuk jobnya P, use job, kemudian kategori BJR, use kategori. Kemudian kita cek dulu apakah datanya sudah masuk semua. Jika sudah, record. Jika sudah bersih, cancel. Kemudian nomor 8 yaitu melaporkan. Kita diminta untuk report PDF. Yang pertama yaitu account transaction accrual dengan cara klik report, kemudian account, kemudian account transaction accrual. Jangan lupa mampir ke custom. Karena kita Januari, maka ini diganti menjadi Januari. Itu Januari. Tanggalnya sudah benar. Karena kita hanya melakukan transaksi selama 1 bulan. Kemudian display. Hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, send to PDF. Dan save dengan menambahkan nama. Jika sudah, close. Kemudian yang kedua yaitu standard balance sheet. Jangan lupa selalu mampir ke custom. Jadi ini sudah benar Januari dan tanggal berakhirnya yaitu 31 Januari 2016. Kemudian display. Kemudian send to PDF. Jangan lupa menambahkan nama. Untuk ini yang pertama sudah ada, jadi ini ditambahkan seperti ini. Jika sudah, close. Untuk yang ketiga yaitu profit and loss accrual. Jangan lupa selalu mampir ke custom. Ubah menjadi Januari to Januari. Kemudian display. Send to PDF. Tambahkan nama. Kita sudah save, kemudian close. Untuk yang keempat yaitu bank register pada banking, kemudian pilih bank register,
Jangan lupa selalu mampir ke custom. Kemudian tanggalnya sudah benar dan display. Kemudian send to PDF. Kemudian save. Dan sudah close. Kemudian yang kelima yaitu reconciliation report. Tetap pada banking, custom, untuk date-nya 31 Januari 2016. Kemudian display sudah send to PDF. Jangan lupa selalu memberi nama, kemudian save. Dan untuk yang terakhir yaitu GST detail accrual, ya, itu pada GST ini detail accrual, selalu ke custom. Kemudian tanggalnya sudah benar, display. Kemudian send to PDF. Kemudian save. Jika sudah close, jika sudah close lagi. Untuk selanjutnya kita lanjut pada nomor 9, yaitu from security preference. Kita diminta untuk melock, yaitu dengan cara klik setup, kemudian preference, kemudian pilih yang security. Kemudian kita diminta untuk lock, yaitu mengunci. Jadi menguncinya sampai dengan tanggal 31 Januari 2016. Jadi laporan yang kita buat ini kita kunci agar tidak bisa diubah-ubah kembali. Dan jangan lupa ini titik ya. Kemudian kemudian kita diminta untuk membuat backup, yaitu dengan cara kliknya file, kemudian backup. Kemudian yang di backup adalah my company data file dan check company file for error, yaitu ini yang bawah dan ini yang atas. Kemudian jika sudah, continue, kemudian oke. Ini kita akan membuat backup dan jangan lupa dimasukkan pada file yang sudah kita siapkan tadi. Dan di soal diperintahkan untuk menyimpannya dengan your name. Jadi diganti menjadi nama masing-masing. Kemudian save. Untuk selanjutnya kita ada pada nomor 10, yaitu kita diminta untuk data auditornya dengan cara klik account,
kemudian company data auditor, kemudian silahkan dipilih yang transaction review. Kemudian untuk date-nya 1 Januari 2016 sudah benar, dan untuk end date-nya 31 Januari sudah benar. Kemudian run review. Nah, di sini kan ada tanda tanyanya. Itu bukan berarti salah, tetapi auditnya memberikan sinyal bahwa ada sesuatu. Nah, di sini diminta untuk menampilkan displaynya yang scan for future date transaction. Kemudian caranya klik display. Nah, ternyata ada transaksi pada bulan Februari. Nah, padahal periode yang kita masukkan adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Jadi ini dianggap sebagai temuan. Tapi ini bukan berarti salah ya. Kemudian di soal diminta untuk send to PDF. Caranya send to PDF. Kemudian jangan lupa menambahkan nama. Jika sudah save, dan jika sudah close. Jadi tadi hanya diminta untuk seperti itu, hanya memastikan bahwa kita sudah memasukkan transaksi pada bulan Februari. Nah, jika Anda tidak memasukkan yang Februari, maka ini tidak akan keluar. Jika sudah, boleh close. Kemudian kita lanjutkan pada nomor 11, yaitu delete all related transaction on 8 Januari 2016, yaitu dengan cara klik account, kemudian transaction journal, kemudian untuk tanggalnya 8 Januari 2016 sampai 8 Januari 2016. Karena yang diminta hanya tanggal 8 Januari 2016. Kemudian enter. Dan kemudian pilih all. Dan di delete, yaitu caranya klik panah, kemudian klik kanan, dan delete. Nah, ternyata tidak bisa di delete karena kita belum membuka lognya. Jadi kita harus membuka lognya terlebih dahulu dengan cara ini, klik OK dulu, kemudian cancel, close, kemudian kita pilih setup, kemudian preference, kita pilih yang security, kemudian antik pada log ini, kemudian OK, kemudian kita kembali lagi pada transaction journal. Ini pasti sudah bisa di delete. Enter, all, kemudian kita delete-nya dari yang bawah, klik panah, klik kanan, delete, panah, klik kanan, delete. Jika sudah, close. Kemudian kita ada pada nomor 12, yaitu edit recurring transaction template.
dengan cara klik list, kemudian recurring transaction. Nah, inilah template-nya. Template yang minta diedit, yang itu kemudian pilih edit, kemudian yang ini diganti menjadi 130.000 dan yang kredit diganti juga menjadi 130.000. Kemudian enter. Jadi yang dirubah hanya ini saja. Untuk yang atasnya itu tidak usah dirubah. Jika sudah, save. Jadi sekarang template-nya sudah berubah menjadi 130.000 per month. Jika sudah, close. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 13, kita diminta untuk mereport atau menampilkan lagi item register dengan cara klik report, kemudian account, item register ada pada inventory. Yang diminta yaitu item register summary. Kemudian jangan lupa mampir ke custom. Untuk tanggalnya sudah benar. Dan kita mampir ke report field. Yang diminta hanya 3, yaitu item name, dan on hand. Jadi yang current value di-untick. Kemudian jika sudah, display. Jika sudah, jangan lupa send to PDF. Kemudian jangan lupa memberi nama Farah. Isi dengan nama kalian masing-masing. Setelah itu save, kemudian close lagi. Dan untuk cara keluar dari aplikasi Mayop ini bukan dengan cara klik silang yang ini, tetapi dengan cara klik file, kemudian exit. Klik no report, no. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tutorial saya dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.